Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan makalah tentang konsep teorisasi manajemen risiko dalam perbankan. Yang A. Perbankan syariah dan risiko. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya sesuai dengan prinsip hukum Islam yang dengan unsur-unsur transaksi perbankan tersebut. Yang pertama, perniagaan atas barang yang haram. 2. Bunga. 3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja atau serta ketidakjelasan atau manipulasi. Azfrul Rahman dalam buku Islami Doctrine on Banking and Insurance berpendapat bahwa prinsip perbankan syariah bertujuan untuk keselamatan bagi nasabah karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dan sistem ekonominya. Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakupi identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Yang B. Perbankan syariah dan regulasi. Faktor ketersediaan regulasi yang memadai yang mengatur operasional syariah telah memainkan peranan penting dalam mendongkrak pertumbuhan perbankan syariah yang lebih pesat. Undang-undang ini merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Prinsip Perbankan, Undang-Undang Pokok Perbankan. Satu ketemuan yang memberikan kemungkinan untuk pengoperasian perbankan syariah adalah bagian 1 ayat 12 yang mengidentifikasi bahwa bagi hasil berlaku dalam operasi perbankan Indonesia. Yang C. Perbankan syariah dan kecukupan modal. Menurut Jasmond dan Jason, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad bahwa modal itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai penyangga untuk penyerapan kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan deposan. Yang kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pembagian operasional bagi bank sentral. Yang ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipasi pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif menghasilkan keuntungan. D. Dampak risiko terhadap perbankan syariah. Posisi bank sebagai mediator telah menempatkan sebagai pihak yang paling begitu risiko dalam urusan. Secara umum yang dihadapi oleh bank meliputi risiko pembiayaan atau financial risk akibat kegagalan nasabah atau pihak lain memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pembiayaan ini merupakan satu risiko utama pembiayaan bank syariah. Yang kedua, risiko pasar, market risk. Risiko pasar adalah kerugian yang terjadi terhadap portofolio dimiliki oleh perbankan syariah dikarenakan terhadap perubahan variabel pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Yang ketiga, risiko nilai tukar. Yang keempat, risiko komoditas, yaitu akibat perubahan harga instrumen keuangan dari positive trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Yang kelima, risiko ekuitas
akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan perubahan harga saham. Yang keenam, risiko likuiditas yang akan terjadi ketika bank tidak mampu menyediakan kebutuhan dana operasional bisnis sehari atau kebutuhan dana yang mendesak. Yang ketujuh, risiko operasional akibat ketidakcukupan dan berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi perbankan syariah. Yang kebutuhan perbankan syariah terhadap regulasi dan manajemen risiko. Dalam rangka minimalisasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko, yaitu dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan trade-off antara risiko dan pendapatan. Undang-undang Perbankan Syariah mengatur lebih komprehensif tentang bank syariah, peluang yang sangat besar untuk perubahan bank syariah. Selain peluang, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan tantangan para pelaku bank syariah nasional agar berkompetisi dengan banking asing yang berminat terjun dalam perbankan syariah Indonesia. Sekian, terima kasih.